pasien-pasien dengan keluhan nyeri ulu hati, kemudian juga dengan konstipasi gitu ya, itu semua masuk di sini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, adik-adik kami harapkan bahwa kalian memahami fungsi dari sistem gastrointestinal dulu. Itu yang pertama. Ya, jadi kenapa selalu saya tempatkan tujuan pembelajaran di depan itu terkait dengan fungsi, karena kita tidak bisa memahami obat-obatan kalau kalian tidak paham dulu mengenai fungsi sistem terkait ya. Dalam hal ini adalah gastrointestinal. Jadi itu dulu dipahami, baru kemudian kita belajar terkait dengan obat-obatan yang berpengaruh pada sistem pencernaan tersebut ya. Kemudian kalau kita belajar obat, tentu saja yang kami harapkan kalian paham indikasinya, kalian paham kontraindikasinya, dan juga adverse reaction atau efek sampingnya ya dari obat tersebut. Baik. Nah, ini pembagiannya ya adik-adik sekalian. Untuk pertama mungkin pendahuluan, itu kita akan belajar terkait dengan refresh lagi ya pengetahuan kalian. Ya. Jadi untuk lambung itu sendiri ya, pahami bahwa lambung itu adalah sebagai kantong gitu ya, takus ini ya, untuk apa? Untuk menyimpan makanan. Jadi dia ini menampung makanan ya. Kemudian di sini makanan akan istilahnya dihancurkan secara mekanik dan juga secara kimia. Secara mekanik oleh apa? Oleh otot lambung ya. Jadi ada, kalau kalian pelajari anatomi kemudian kalian buka, kalian akan lihat itu penampakannya anatomi. Secara histologi kalian akan tahu sel-selnya ya. Nah, jadi makanan masuk secara mekanik itu akan dihancurkan karena di sini lambung akan berkontraksi gitu ya. Kemudian secara kimia, maka apa yang terjadi, makanan masuk itu dihancurkan oleh HCl ya, hidroklorid, dan juga enzim-enzim pencernaan. Ya, jadi secara kimia dan mekanik. Nah, ini yang harus kalian pahami. Nah, di dalam lambung itu sendiri ada namanya kelenjar gaster ya. Jadi beberapa kelenjar dibagi berdasarkan dari letaknya. Jadi ini kalian sudah tahu ya, ini fundus, kemudian ini korpusnya, ya, kemudian ini pilorinya ya. Nah, di sini kalian akan pahami kalau di daerah di sini pertemuan antara esofagus dengan lambung namanya kardiak ya, ada di sini. Nah, di kardiak ini juga ada kelenjarnya di situ ya. Jadi lambung itu dibagi 3 area fungsional ini. Jadi di kardiaknya, kemudian di piloriknya, dan juga di fundusnya atau di korpusnya ya. Nah, dari 3 ini sel-sel ini akan berbeda-beda adik ya, secara histologi. Nanti kalian coba ingat lagi kembali kuliah histologi ya, bentukannya akan sedikit berbeda. Oke. Nah, kalau kita melihat ini ya, jadi di permukaan sel mukus yang di bagian permukaan ya, bentuknya seperti ini. Nanti masuk ke dalam mukus akan berbeda lagi, sel parietal berbeda lagi, kemudian yang ungu ini chief cell ya, kemudian ada namanya enteroendocrine cell ya. Nah, ini adanya di gastrik, kelenjar gastrik ya. Nah, di kelenjar ini, di tiap sel ini berbeda-beda sekresinya deh, produksi yang sekret yang dihasilkan itu berbeda-beda. Kita ambil contoh di sini ya.
kita sudah masukkan ke dalam apa ini tabel. Kalau di surface atau di permukaan, maka yang dihasilkan adalah mesin, ya, dengan cairannya yang sifatnya alkalin, ya. Kemudian di mukus itu mesin yang sifatnya itu asidik, ya. Jadi ini mungkin sama musimnya, tapi satu sifatnya alkalin, satu sifatnya asidik, ya. Kemudian di sel parietal, disinilah dihasilkan HCl dan juga faktor-faktor intrinsik. Ya. Kemudian lanjut ke sel sheath, ini adalah yang sekret yang dihasilkan adalah pepsinogen dan lipase. Kemudian di enteroendokrin sel atau yang biasa disebut G cell, inilah yang menghasilkan gastrin. Ya, jadi harap kalian ingat masing-masing dari sel itu menghasilkan apa, ya. Oke. Kita lanjut saja. Nah, HCl ini yang menjadi pokok bahasan kita karena banyak sekali penyakit-penyakit yang memberikan gejala gastrointestinal itu disebabkan landasannya itu adalah HCl, hydrochloric acid-nya, ya. Nah, HCl ini seperti yang kita tahu itu disekresi oleh sel parietal, ya, dan distimulasi oleh makanan, ya. Nah, HCl inilah yang berguna untuk mempertahankan pH lambung itu antara 1 sampai 3 atau 4, ya, pH. Jadi ini sifatnya asam kan, ya. Kalau dia lebih dari 7 berarti itu basa. Nah, ini 1 sampai 3 atau 4 pH-nya, ya. Nah, sekresi dari HCl ini terstimulasi oleh adanya apa? Oleh makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi, ya. Oke, kemudian yang kedua alkohol. Kemudian yang berikutnya adalah stres emosional. Nah, kalau adik-adik perhatikan 3 hal ini yang paling banyak penyebabnya sehingga nanti hidrokloriknya itu ya terstimulasi. Makanya kenapa biasa kita dengar ya, atau mungkin ada iklan obat mah ya, katanya kalau habis makan apa yang berlemak ya, kemudian konsumsi alkohol atau juga faktor stres itu bisa menyebabkan mah. Ya, karena meningkatkan sekresinya, jadi terstimulasi dengan 3 faktor ini. Ya, seperti itu. Bentar ya. Nah, jadi kemudian atas dasar itu kemudian adalah penyakit yang disebabkan oleh asam tadi ya. Jadi asam produksi asam dari HCl tersebut ya, sifatnya asam. Nah, yang sering terjadi adalah hyperacidity ya, terlalu asam ya. Nah, pasien ini gejalanya ya, jadi dia kadang tidak merasakan rasanya sebah gitu ya, atau perutnya perih. Bentar, ya.